Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Afrilia. Saya dari kelas Tadris Biologi 1B dengan NIM 1860202323105. Saya membuat video ini ingin memenuhi tugas UAS Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Zuria, M.Phil I. Yang pertama ialah merefleksikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam selama 1 semester. Dalam perkuliahan selama 1 semester ini, pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, saya mendapatkan begitu banyak sekali ilmu mengenai filsafat itu. Dimulai dari saya tidak tahu apakah filsafat itu, semenjak itu Bu Lailatul Zuria menerangkan begitu banyak tentang filsafat. Jadi saya mengerti apa itu filsafat dan paham sampai saat ini. Dan filsafat pendidikan itu mempelajari begitu pentingnya semua hal yang mengkaji di dalamnya, dan semuanya itu ada dan mungkin ada. Dalam 1 semester ini yang sudah saya pelajari begitu banyak. Di antaranya adalah pengertian dan ruang lingkup dalam filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, menelaah ontologi perspektif filsafat pendidikan Islam. Dan ada lagi etika dalam keilmuan, tujuan dari pendidikan filsafat itu sendiri, juga tujuan filsafat pendidikan, hakikat tentang peserta didik, kurikulum pendidikan Islam, juga ada metode pendidikan Islam, dan juga pendidikan Islam itu sebagai suatu sistem. Evaluasi dalam pendidikan Islam, alat-alat yang digunakan dalam pendidikan Islam, juga perbedaan pendidikan Islam dan Barat, dan yang terakhir adalah pemikiran tokoh pendidikan di Indonesia dan non-Indonesia. Nah, yang sekarang yang mau kita bahas itu sebentar. Apa kalian tahu filsafat itu apa? Filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara berpikir yang benar secara logis, sistematis, radikal, dan universal. Adapun tujuan pendidikan Islam itu yang pertama, menciptakan manusia sebagai hamba, yang di dalamnya itu mencakup ilmu agama. Dan yang kedua, sebagai khalifah atau insan kamil atau manusia yang sempurna, yang di dalamnya mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam filsafat ada 2 objek penting. Yang pertama, material atau bisa disebut benda atau bahan, yang mempelajari tentang semua yang ada dan yang mungkin ada di alam semesta. Yang kedua yaitu objek formal atau point of view, yang atau bisa disebut mengubah cara pandang. Itu tentang segala hal dari yang ada dan mungkin ada. Baik, yang berikutnya adalah menarasikan mengenai konsep ideal pendidikan Islam dengan konsep sistem tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, konsep pendidikan Islam yang ideal itu seperti apa sih? Yaitu yang dirancang dengan menggunakan kurikulum yang mampu meningkatkan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempunyai tanggung jawab untuk membina potensi spiritual, emosional secara optimal. Yang kedua, sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam itu sendiri dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu sesuai berdasarkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam. Tujuannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. Dengan lebih jelasnya, tujuan utama pendidikan Islam itu adalah lebih mengenal atau berpedoman utama dalam segala urusan. Yang berikutnya ialah analisis kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia berdasarkan tataran implementasi. Dalam kondisi terkini, perkembangan pendidikan Islam di dunia ternyata pada tataran implementasinya tidak sama dengan tataran konsep saat ini. Hal ini terlihat pada kondisi saat ini bahwa yang kita lihat perkembangan budaya Islam di dunia sangat minim karena banyaknya berbagai pendidikan yang sistem pendidikannya tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di dunia biasanya di Barat banyak yang belum bisa menerima pendidikan Islam yang saat ini, karena di sana banyak yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau bisa kita sebut ateis, dan lebih membandingkan pemanfaatan dan praktik dalam kebahagiaan duniawi saja. Sedangkan pada saat ini kondisi tidak ideal, yaitu strategi pendidikan Islam yang dilakukan dan juga diterapkan saat ini belum bisa selaras dengan perubahan yang diharapkan dan masih meninggalkan fungsi-fungsi sebagai media pembelajaran dalam mengenal memahami ajaran Islam dan kurikulum pendidikan di Indonesia.
saat ini masih lemah dan masih membutuhkan pengembangan juga. Sistem pendidikan Islam belum bisa menerima atau menyesuaikan perubahan besar dan tantangan di hadapan dan perubahan zaman. Nah, yang selanjutnya ialah penyebab kurang majunya pendidikan Islam jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Dalam memandang hakikat ilmu, Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda. Jika Islam mengatakan ilmu adalah milik Allah SWT dan bersumber darinya, dan Barat mengatakan bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan panca indera manusia. Yang kedua, dilihat dari sisi objek. Islam mengakui bahwa objek ilmu itu berada pada alam fisik yang bisa dirasa atau dipikirkan. Kemudian termasuk alam metafisik yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Tapi di Barat itu tidak diakui karena bagi mereka objek ilmu itu hanyalah apa yang bisa dilihat oleh panca indera dan bisa dipikirkan oleh akal pikiran manusia. Oleh karenanya, jika sesuatu berhubungan dengan alam fisik, maka itu bukan bagian dari ilmu. Nah, yang ketiga, dilihat dari sisi lain, Islam mengakui bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan rasio manusia yang bersumber dari pengalaman-pengalaman manusia. Islam juga mengakui sebagai sumber ilmu adalah wahyu, sedangkan Barat menafsirkan wahyu dan sebagai sumber ilmu. Baginya, sumber ilmu itu hanyalah ada dua macam, yaitu akal dan pengalaman manusia. Dan yang terakhir ialah solusi dari penyebab kurang majunya pendidikan Islam. Apa saja sih solusi yang bisa dilakukan dari penyebab tersebut? Yaitu 1. Lebih meningkatkan mutu pendidikan, terlebih dalam pendidikan Islam yang lebih diutamakan. Dan itu semua bisa dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa, orang tua, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menggali sebanyak-banyaknya informasi terkait dari pendidikan Islam saat ini. Dan yang ketiga, membuat metode-metode pembelajaran yang mampu menarik khayalak umum sehingga diminati. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.